Anu Jelewa ingin bertanya soal ada kearifan lokal yang diangkat ke konten Yorin tu kan tentang Singkarak Senyambaka. Sampai pemancian tu adalah nyo ngecek di Senyambaka tu mah orang menikah tu ndak boleh sama Singkarak doh nya. Oh, Dulu orang Senyambaka aku di mas, Singkarak aku di mas kan. Aku dah tahu nya. Cerita tu aku dah tahu. Aku Senyambaka, aku Singkarak. Kami tu sembarangan sebenarnya. Be ana boleh kan. De itu sumpah dulu nenek moyangnya nggak boleh doh. Sampai kini masih ada. Sampai membuat film tentang larangan pernikahan Senyambaka dan Singkarak. Kan hukumnya rezekinya tambe tuh rumah tangganya ange atau bah gitu. iya. Udah syuting lu be sketsa aja ceritanya lu. Sap selesai. Ana mau apa? Wah, tuh. Apa yo? Ayang tersabi lah pacah parit karena ada dua makna kok ya. Kalau galak gadangnya sampai pecah parit. Yang kedua kan pecah parit itu kan cam nih takui. Iya. Nah itu. Tapi bahan dah ambil sih yang keduanya pecah warna apa? Galak warna Ditafsir ya. Iya, pecah parit nantu nan camnya itu di awak sebenarnya tuh. Iya. Lawak dah saya gitu. Nak menonton pacah parit. Insyaallah pecah parit. Amin. Itu keren tuh. Buahnya model itu. Jadi sampai tagline-nya bahkan Minangkan Indonesia. Iya tuh. Lanjut ke itu Minangkan Indonesia sampai ada translate ya. ya. Sampai banyak perusahaan-perusahaan kadang ingin gabung untuk Iya, alhamdulillahnya masuk sampai bandara. Ya itu kayak apa ya? Kami itu jalan dari episode 1 sampai kini pun progresnya nampak katibonnya kami lah. Episode 1 udah selesai kok. Episode 2 apa yang sebaiknya perbaiki dari episode 1. Iya, episode 2. Episode 2 ketiganya lihat makin lama tuh makin naik. Dulu tuh pakai kamera iPhone 6. Editnya masih edit mode kok. Pakai aplikasi KineMaster. Bukan KineMaster di iPhone tuh apa namanya ya? Ada aplikasi editing. Gini Rin tinggal domisili di Jakarta. Lah banyak orang tahu. Enggak tahu ya kayaknya ya lumayan lah. Pulang-pulang balik atau apa? Udah bang, malah emang stay di Jakarta. Lah berapa tahun? Baru 2 tahun. 2 tahun. Baru lah ya, baru 2 tahun tuh. 2 tahun. Iya enggak rasa. Baru lah ya. Tergolong baru lah, nyebutnya masih tergolong. Tapi kalau untuk orang lah beranak itu lah pada jalan. Iya kalau anaknya lah 2 tahun dong. Kan itu konsepnya enggak ada. Lah pada jalan lah. Iya. Lari lah kan. 2 tahun. Anu Jelewa ingin bertanya soal ada kearifan lokal yang diangkat ke konten Yorin tu kan tentang Singkarak Senyambaka yang menikah tu. Itu bakal sampai pengen mangkek itu tuh. Sebenarnya awalnya itu karena awal lah sampai di semester akhir kuliah dan harus tugas akhir kan. Ada beberapa opsi ketika tuh karena awak kuliah di kafe ada 3 opsi. Pertama itu awak ngambil komik, yang kedua tuh branding, yang ketiga tuh film. Film deh, audio visual. Awak coba di komik, branding sama film, komik sama branding. Yang ketiga tuh awak masih mencari ide apa ya coba kan. Belum dapet, cuman pokoknya ada ketika tuh alun Senyambaka Singkarak aku udah ada. Sudah tuh minta ke dosen di ACC, ternyata yang serahkan bahwa pilih yang mah komik juga kan. Komik lah karena konsepnya ketika tuh yang penting selesai lah kuliah apa juga kan. Dan basic ilustrasi juga masih jelas juga untuk mengerti komik. Ketika lah dapet itu, wak mau ngobrol sama kawan wak Dila Gobah namanya. Ini orang Senyambaka. Dila Gobah ya? Iya, Dila Gobah. Ini orang Senyambaka dan cari tuh tambah sampai jadi pokoknya sampai pemancian itu adalah ini ngecek di Senyambaka tuh mah orang menikah tuh nggak boleh sama Singkarak doh ini. Batu cuy kan. Beda suku atau enggak walaupun sama suku cuy kan. Enggak, walaupun beda suku enggak itu boleh doh karena tuh lah aturan lah hukum lama, sumpah lama. Dulu orang Senyambaka aku di mas, Singkarak aku di mas kan. Aku udah tahu ya. Cerita tuh aku udah tahu. Aku Senyambaka, aku Singkarak. Kami itu sembarangan sebenarnya. Be ana boleh kan. De itu sumpah dulu nenek moyangnya nggak boleh doh. Sampai kini masih ada. Sampai cerita. Bahkan tuh ada tuh orang yang nikah tuh harus tinggal di luar. Tertarik aku kan. Nah, so tulis yang ketiga tadi tuh yang audio visual tuh membuat film
tentang larangan pernikahan Seni Bakar dan Singkarak cuy. Nah sudah tuh balik apa ke dosen lihat Pak kan jadi ilustrasi doh cuy kan jadi komik doh cuy. Oh ini yang kayak film kok aja. Kok kok cerita tentang orang Seni Bakar Singkarak tak boleh nikah. Emang iya nya? Apa dah tahu dah kan. Iya Pak ada Pak jadi itu jadi apa kok film cuy kan. Agak bingung Pak tuh soalnya di kampus waktu belum ada yang buat film sebelumnya. Jadi awak lah orang pertama yang membuat film di kampus tuh gitu. Padahal prodi wah anak desain bukan anak perfilman. Itu cari sumbernya ke Singkarak dulu. Iya, jadi lah dapet tuh, oke lah kalau misalnya kalian mampu silakan. Pas ACC itu bisa aja tuh sudah itu langsung Pak tuh. Kalau cari di Lagoba, cari kawan-kawan yang Singkarak tuh. Kebetulan ada yang kawan dari Singkarak, ada yang dari Seni Bakar. Langsung ketolong kayaknya pertemuan cek sama datuk di Siko gitu. Tuh, wah ini mangke cerita Seni Bakar Singkarak. Agak tak kaji orang kok bisa tahu tu kan. Kok bisa tahu cerita kok. Iya dari Bila Gobah dari kawan wak. Emang tuh tugas akhir wak buat film. Wah itu risetnya lama tuh mah. Nah ada aja kan. Yalah buat cari aja. Datang ke datuk Singkarak. Cari tahu tuh cek datuk tuh kok agak barek permasalahan yang diangkat kuliah kok aja. Iya waktu tujuannya tidak mendiskriminasikan dong. Itu lewat Nio mangangke kalau misalnya ada kisah iko loh di Minang kok gitu. Sendaknya wak mangke sih dulu untuk solusi ceritaunya mungkin wak serahkan ke orang yang lebih wajib menentukan itu kan. Tiga tuh dapat informasi dari Singkarak tuh cerita kalau pengen lebih lengkapnya coba ke Seni Bakar. Nah, sampai Seni Bakar. Seni Bakar. Sombok sama ayah. Nama Mbok? Yang membawa tuh si Dila. Jadi Dila kok, siapa mau apanya tuh Wadi Nagari di situ. Oh iya. Lupa nama apa kok. Bahar. Papanya Baharnya Jogja dulu. Pak Bahar, itu dikenalkan lah. Di situ ada namanya ayah Hedi Anjas. Bekolah ke rumahnya. Boleh ke tepi ayah tuh. Tanya aja ayah kok malahan ayah mikirnya pertama tuh awak tuh anak-anak kamu musik kamu lagu atau apa tikut ya. Udah ya pengen dengar cerita soal Seni Bakar Singkarak kok bahasin dan kuliah gitu. Tapi yang itu nggak langsung membahas itu dong. Tarik dulu sampai ke awal ceritanya tuh gitu. Rapi wak menyimak tuh sampai malam wak dikut tuh disuruh ayah lah siko selek tidak mungkin wak balik lah jangan di sore wak dengar cerita panjang cerita sama ayah. Itu dapet lah, dapet kok gambarannya kok dari tapi ayah macam itu ndak ada kejadian di dalam rumah itu? Ada, langsung, iku dakek kok sama awak kok nak awak anak ayah tuh wak iku anak ayah langsung jadi nggak terbukti doh, nggak bisa doh kesampean lah kata-kata ayah itu karena yang kate dapat pucuk bawah dapur tengah-tengah dimakan kumbang pokoknya banyak itu di sabun itu dan di sabun logikanya yang menerima masuk karena kok bisa ya sebuah hukum itu bukan tidak percaya hukum adat Minang itu cuman kok bisa ya hukum yang menjadi kepercayaan itu selalu ditakuti itu orang pasti ada penyebabnya apa penyebabnya dan biasa kejadian kenyataan kah gak cari tahu kenyataannya ada enggak sombong ketika waktu yang kenyataan itu doang gitu. Tapi ayah lagi logika kenyataan tuh kayak misalnya yang melanggar tuh dia malarai gitu. Dia kalau misalnya yang kerajanya tukang balon dan Surabaya itu kategori malarai itu nyerin gitu. Walaupun enggak melanggar enggak. Walaupun enggak melanggar benar ya gitu. Iya betul juga kalau lakinya pengangguran tuh bininya di rumah itu enggak itu kan apa kan. Karena kalau untuk masalah rezeki ini kan hukumnya rezekinya tambah tuh rumah tangganya ange atau gitu. Menerima itu tuh adalah hal yang bisa dicari solusinya kok gitu kan pasaran. Iya kalau misalnya rumahnya ange ya mungkin komunikasinya sama bininya cocok gitu bukan berarti nya melanggar hukum itu gitu. Atau anaknya lah bertandu itu jadi mutan tak agak came aja tuh kan Hellboy nama anak itu agak came gitu. Iya. Tapi dari logika ayah tuh dapatlah kesimpulan kalau Koko adalah perjanjian lama yang sampai kini itu masih dipegang teguh. Tapi belum ada solusi. Belum nemu solusinya. Tapi adalah tersabui kalau kemungkinan sumpahku bakal dicabut suatu saat. Tapi belum dapat tahunya. Ya karena ada beberapa negara yang
antar negara itu yang sudah menyabui sumpah. Kayak Sungai Pagu, jo kerajaan Niko Itu apa? sering menyabui sumpah. Nggak tahu sumpah itu tentang apa? Tentang wilayah kah, tentang apa? Nah itu, wah, dapat jawabannya itu mungkin akan dicabut sumpahnya tuh. Nah itu dapat dari Singkarak dan Sendang Baka. Emang, yo di Singkarak tuh wah sumpahnya berarti kau akan dipegang terus atau baa gitu. Nah kalau nggak salah lah ada obrolan akan dicabut sumpah kok, cuman belum dapat. Mungkin menunggu pihak dari Sendang Baka. Kasian kan. Jadi setiap raja-raja tuh orang Singkarak juga, nang gagah-gagah orang Sendang Baka. Iya tuh, di abang orang Sendang Baka, nggak gagal orang Sendang Baka. Itu masalah. Mereka kan tuh nggak juga boleh, roh. Iya. Pokoknya kalau pribadi awak merasa kayak awak nggak mungkin menggaduh ada di situ dong. Cuman dia awak tuh kenapa tidak boleh gitu. Iya, Apa alasannya? Dan awak pengen cari tahu itu. Walaupun awak ada dapat jawaban, ya setidaknya awak dapat premis cerita untuk awak angkat ke film kan. Yang penting mengenalkan saja lah kalau Mengenalkan itu sebuah kultur, sebuah Iya. kearifan lokal ya. Tujuan awak adalah ketika awak membuat film tuh orang yang tidak tahu cerita tuh jadi tahu. Kalau itu Intinya memang itu dulu. Sampai di situ saya awak niatnya. Kalau nya pengen memberikan solusi, syukur alhamdulillah. Tapi walaupun nya tidak dapat solusinya, setidaknya nya tahu kalau di Minang tuh banyak banget cerita. Banyak. Dan itu hanya salah satunya gitu. Iya. Itu hanya salah satunya gitu. Oke, keren sekali bersama Rin. Itu paling menarik juga. itu awal bulu gitu. Tapi ada ketakutan pas menggarapnya. Ketakutannya lebih kayak awak tidak dia beko terkesan menjatuhkan Sebuah negara. Iya. Beko kesannya awak mode itu kayak Sirin kok ndak menghargai adat kami di siko gitu. Tapi di sana nan ingin tahu tentang film yang dibuat Rin tuh di mana? Di YouTube lah doh. Judulnya Tahalang Sumpah. Pahalang Sumpah. Dan kebetulan film tuh itu kisah awak. Jadi satu-satunya mungkin sampai gini. Satu-satunya gini menikah jo orang Singkarak Sendang Baka atau awak jo istri awak. Iya. Nah itu awak sangat apa sekali itu sangat aduh sanang jo ada orang nemangke soal itu kan sebab kalau awak berkuar-kuar mungkin bisa saja orang tak percaya. Iya. Awak pelakunya. Bisa jadi kan maksudnya kalau kawan-kawan pengen nonton filmnya, setelah itu tahu kok abangnya. Kok abang yang menjalani hidupnya. Ya, Mungkin nextnya lebih detailnya ke abang kok gitu. Kisah nyatanya. Iya, apakah yo kate nak pucuk ke bawah nak bakal. Ya enggak awak berpikir dulu emang waktu nikah tuh emang awak itu enggak apa agak kekurangan sebab kecil kan bisa tajua satu Iya. kalau menikah itu. Ya sebab awak berpikir nang kadang jual tuh enggak ada aja. Iya. Jadi apa nak juga. Iya, kan? Itu sebenarnya jadi balik sih ke cara milenial. Iya. Logika. Oke, terima kasih Rin. Jadi kesimpulannya di sana dari mulai awal sampai akhir tadi kehidupan Minang tuh cara-cara berpikir orang Minang itu tidak tetap, dia selalu mencari-cari sesuatu yang baru dan yang baru. Kalau tidak berkenan dengan hatinya, dia tinggalkan, dia akan cari yang lebih baik lagi. Betul. Gitu. Jadi seperti sumpah-sumpah yang ada di Minangkabau itu kan ada adat. Mungkin awak tidak begitu tahu lu soal adat adat nang buah mati, adat buah sinta, adat nang ada beberapa lah gitu. Iya. Jadi ada termasuk mungkin ada adat tuh yang buah sinta tuh bisa dilapeh kapanpun kan gitu. Ada nang buah mati itu ya adalah adat bahasa disarak-sarak bisa kita ubah. Oh iya, ada tahu. Itu nang buah mati. Oke beliau, terima kasih Rin. Makasih, Bang. Lama. Iya. Oke, seperti biasanya bersama saya Dapan Mulifa dan Rin Hermana. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.